Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait platform pembelajaran digital, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman mengambil penjaluran perintisan entrepreneurship. Dan pada kesempatan hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita dari jurusan informatika Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Haris Setiaji, Sarjana Komputer, Master of Engineering. Selamat siang, Pak Haris. Ya. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan mempelajari banyak hal terkait platform pembelajaran digital. Tapi sebelum masuk ke dalam platform pembelajaran digital, tentunya kita harus tahu dulu ya terkait konsep dasar platform itu apa, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk mengembangkan platform pembelajaran. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait apa saja sih yang perlu kita siapkan ketika kita akan mengembangkan sebuah platform. Karena ketika kita akan membuat sebuah platform, tidak serta-merta kita tiba-tiba buat begitu aja gitu. Harus ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan. Kira-kira platform apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan karakteristik user. Oleh karena itu, pada hari ini Pak Hari akan menyampaikan pada kita apa saja sih yang kemudian perlu kita siapkan ketika kita akan mengembangkan sebuah platform tersebut. Baik, dalam pengembangan platform yang dipelajari rekan-rekan di kelas gitu, tentu secara informatika, secara teknik itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, cara mengembangkan. Kalau kita langsung membuat platform begitu saja, tentu kita install software, kita membuat antarmuka, bikin softwarenya, jadi selesai. Tapi secara informatika, secara engineering, pengembangannya itu tentu harus ikutin kaidahnya gitu. Nah, di knowledge-nya di informatika dalam pengembangan sebuah aplikasi, ini kan platform ini kan juga bagian dari sebuah perangkat lunak. Rekan-rekan itu akan membuat, kemudian akan digunakan dalam bentuk digital dan akan digunakan di device atau apapun device-nya. Nah, jadi device itu kita sebut perangkat keras. Nanti di dalamnya itu adalah perangkat lunak yang rekan-rekan semua akan bangun dan akan digunakan oleh penggunanya. Nah, tahapannya kita kenal dengan yang namanya SDLC, Software Development Life Cycle. Jadi dengan SDLC ini ada tahapannya. Tahapannya apa aja sih? Tahapannya itu kita mulai dari proses pertama adalah planning atau requirement analysis. Kedua, design. Kemudian ketiga adalah pengembangan, keempat implementation, kelima testing dan integrasi, keenam itu adalah maintenance. Nah, saya akan fokus ke dua tahapan saja ini Bu Iva nih, kaitannya dengan analisis dan desain. Rekan-rekan ini kan sering bypass nih, lompat. Tiba-tiba develop, tiba-tiba bangun, tiba-tiba ya bikin gitu ya. Tanpa adanya proses perencanaan yang baik, proses desain yang baik. Nah, barangkali untuk fokus kita akan bahas dua tahapan itu biar kita memulainya dengan benar gitu ya. Nah, untuk proses analisis rekan-rekan semua, ini nanti memang secara spesifik apakah platform yang akan digunakan. Pak, saya mau bikin yang nanti bisa diaksesnya pakai komputer. Berarti kita membuat tampilan perangkat lunak itu dengan desktop base namanya. Desktop base. Desktop base itu apa? Layarnya yang ada di laptop, ada di komputer, kemudian dengan resolusi yang cukup tinggi. Karena kan resolusi di laptop, di komputer, di monitor itu lebih tinggi dibandingkan dengan handphone kita. Secara resolusi ukuran layar dan lain-lain. Nah, jadi untuk desktop dan laptop kita akan punya dua platform. Pertama, platform desktop yang natif ada di device-nya, ada di laptopnya. Contohnya gimana sih Pak? Itu loh yang sering Anda klik 2 kali terus install. Oh, oke. Bentuknya exe kalau di Windows, kemudian kalau di Mac itu kan .dmg kalau di Apple gitu ya. Nah, itu ngeklik 2 kali terus nek sampai jalan gitu. Kemudian software tersebut terinstall di laptop Anda. Nah, itu kita sebut sebagai desktop base. Jadi aplikasi itu basisnya desktop. Ada yang kedua itu kita menggunakan platform web.
yang lazim digunakan rekan-rekan sekarang. Karena web itu cukup fluid, si web ini bisa pakai desktop, bisa pakai handphone. Jadi ada yang mobile screen, ada yang desktop screen. Jadi dia lebih dinamis gitu ya. Jadi lebih dinamis, menyesuaikan ukuran layar. Itu namanya RWD. Jadi dia bisa adapt gitu ya dengan screen yang Anda gunakan. Nah, ketiga itu adalah platform mobile spesifik. Anda mau pakai Android atau pakai iOS. Nah, jadi kita harus paham dulu nih, yang mau kita requirement analysis nih mau pakai platform apa dulu. Karena setiap platform itu punya strategi yang berbeda-beda. Nah, kita mau platform yang mana nih, Bu Iva nih? Kalau rekan-rekan, kalau saya dapat info itu sepertinya arahnya ke mobile ya. Karena proses pembelajaran itu bisa lebih engage kalau memang pakai mobile. Oke, kita spesifik ke mobile. Nah, itu kira-kira. Jadi proses analisis dan proses desain kita spesifik ya. Berarti kita langsung ke mobile saja. Oke, ya. Jadi intinya pokoknya di awal tuh kita harus identifikasi dulu kira-kira kebutuhannya apa, sehingga dari kebutuhan itu kemudian bisa untuk kita gunakan menentukan kira-kira apa saja sih yang kemudian hal yang kita butuhkan untuk ya di tahap selanjutnya ya sampai development dan lain sebagainya. Tapi tentunya dalam proses analisis tersebut ada beberapa hal atau kendala atau tantangan sendiri yang dirasakan oleh mahasiswa dalam proses itu gitu Pak. Betul. Kira-kira biasanya yang sering muncul apa? Kalau belum dilaksanakan kan belum kebayang. Betul. Kendalanya apa? Betul. Yang umum terjadi apa itu kendalanya? Betul. Jadi begini rekan-rekan semua, ini berbasis ada yang teori, ada juga yang berbasis pengalaman ya. Jadi dalam pengembangan dalam bentuk mobile, khususnya untuk requirement analysis, ini punya keunikan tersendiri. Karena begini, kita bisa cek, rekan-rekan semua coba buka handphonenya masing-masing. Berapa banyak aplikasi yang ada di handphonenya? Silakan dicek. Handphonenya, berapa banyak aplikasi yang dipunya di handphone? Oke, sekian. Saya anggap ada sekitar 20-an lebih. Rata-rata kan defaultnya aplikasi di mobile itu kan ada 20-an lebih. Kita persempit lagi, mana aplikasi yang sering digunakan? Ya kan? Mana aplikasi yang sering digunakan? Atau berikutnya, saya coba lebih spesifik lagi. Kalau di handphone itu sekarang kan sudah bisa grouping itu. Mana aplikasi yang banking, dia ngumpul. Ada aplikasi sosial media, dia ngumpul. Nah, teman-teman ini kan mau bikin platform pembelajaran nih. Logikanya mestinya masuk di education nanti. Ya kan? Ada di grouping education di handphone itu di grouping sendiri namanya education atau edukasi. Nah, dari sekian banyak aplikasi edukasi itu seberapa sering aplikasi itu dibuka? Atau mana yang paling sering? Kalau di UII sepertinya ada Google Classroom yang akan muncul di sana. Itu kan kita sehari-hari pakai ya. Nah, apakah ada aplikasi lain yang rekan-rekan gunakan? Misalnya TEDx untuk mendengarkan video-video pembelajaran, kemudian ada Khan Academy dan macam-macam ya. Nah, artinya begini, karakteristik mobile itu, pengguna mobile itu terkadang gampang jenuh dengan aplikasi kalau dia tidak punya inovasi yang bagus sama dia tidak punya stabilitas fitur yang yang stabil. Nah, untuk menjawab tantangan itu sebenarnya begini, dalam mengembangkan platform di mobile itu ada satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengenali pengguna kita secara spesifik. Caranya bagaimana? Dari pengalaman kita coba yang namanya market research. Market fit, biar kita dapat market fit-nya bagaimana atau tindakan apa, fitur apa, sehingga nanti itu bisa terjawab kalau kita menggunakan aplikasi tersebut di device kita. Jadi basisnya pengalaman, kita mau bikin nih mobile UI gitu ya untuk student ya, untuk mahasiswa. Tentu kan wah, di otak ini banyak banget nih yang bikin A, B, C, yang pokoknya bagus-bagus, keren-keren. Tapi itu terbantahkan. Mau tahu nggak caranya gimana? Ada 2 instrumen yang kita lempar. Kita buatkan survei singkat. Kita kirim ke setiap fakultas. Isi survei itu
dengan demikian bunyi instrumennya ya. Kemudian kita jalankan metode kedua, wawancara langsung, random student. Kita lakukan wawancara. Jadi dari 2 instrumen yang kita turunkan itu, kita akhirnya tahu, oh ternyata student itu butuhnya yang ini. Dari ide yang sebelumnya, wah banyak banget tuh. Namanya bikin mobil kan pasti kita pengennya macam-macam ya. Tapi dari 2 instrumen yang kita lakukan, dari proses requirement analysis, ini kan masih analisis SDLC ya, itu kita dapatkan, oh ternyata student itu hanya butuh untuk event. Saya tuh nggak tahu minggu depan tuh UI itu eventnya apa. Kedua, saya tuh kadang nggak tahu tagihan saya itu berapa. Nah, kayak gitu. Ternyata hal-hal yang menjadi dasar dari informasi. Oh ternyata setelah kita gali, oh mahasiswa ini kurang informasi. Karena informasi di UI itu kan tersebar ya. Kita ketemu clue itu. Jadi, oh ada informasi yang misleading di sini. Ini yang harus di-solving sama si aplikasi. Nah, dari hal tersebut itu salah dari 2 metode yang kita lakukan ya. Tentu ada metode lain. Makanya kalau kita sering lihat di publik itu ada orang datang nanya-nanya gitu ya. Terus mereka lagi sedang menggali requirement. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu rekan-rekan semua yang perlu dilakukan. Nah, kalau ini konteksnya adalah pembelajaran, nah sekarang perspektif mana yang mau dipakai? Apakah perspektif pengajar ataukah perspektif pembelajarnya? Nah, atau komplement pembelajar karena ada orang tua. Nah, kan ada 3 perspektif. Nah, ini harus ditentuin dulu. Siapa yang menjadi perspektif utama di platform Anda? Kalau ini sudah bisa ditembak dengan tepat, aplikasi Anda bisa akan berguna. Nah, jadi itu apa ya? Kadang-kadang mahasiswa itu ya tadi bypass. Ya ini asumsi saya ya. Semoga rekan-rekan tidak melakukan itu, jangan bypass gitu. Tapi ada proses yang namanya analisis dan desain. Nah itu dulu aja. Oke. Jadi intinya kalau jelas kita mau bikin platform untuk peserta didik, maka ya nanti kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu gitu. Kalau misalkan mau buat untuk pengajarnya atau gurunya, kita sesuaikan dengan pengajarnya. Betul. Apalagi masing-masing usia itu kan ada karakternya ya Pak. Misalkan kalau guru jangan terlalu rumit atau gimana gitu. Betul. Nah itu barangkali termasuk ke dalam salah satu karakteristik ketika kita membuat sebuah platform basisnya mobile gitu. Apa yang kemudian harus kita jadikan pedoman gitu. Dibandingkan ketika membuat platform yang base-nya lain seperti desktop dan lain sebagainya. Betul. Kalau desktop sama web itu in general itu memang dia lebih umum gitu ya. Tapi kalau mobile ini memang unik banget. Ada kata-kata beberapa keyword itu kayak personalisasi. Jadi memang dia harus lebih personal. Handphone itu kan personal. Masuk software-nya enggak. Si software ini harusnya lebih kenal saya dong. Jadi kalau kita di classroom gitu ya, kayak UI Classroom yang biasa kita gunakan, sebagai pengajar, ya sudah tugas saya adalah memberikan materi, memberikan pembelajaran, memberikan aktivitas. Ya sudah, arahnya ke sana. Tapi kalau di sisi student, tentu berbeda. Bagaimana saya mengerjakan tugas, bagaimana saya beraktivitas, kan gitu. Jadi perspektifnya beda. Nah, ini nanti menarik, kita akan arahkan diskusi ini tentang karakteristik bagaimana sih menentukan karakteristik dari pengguna kita. Don't miss it. Kita akan biar penasaran ini nanti bagaimana caranya mencari karakteristik dari pengguna kita. Oke, teman-teman, untuk bagian pertama kita sudah membahas terkait platform itu dan karakteristik apa sih yang membedakan platform dengan produk digital lainnya. Dan setelah ini, seperti yang Pak Hadi sampaikan tadi, masih ada video lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari lebih dalam terkait pengembangan platform pembelajaran. Jangan lewatkan video selanjutnya, tetap bersama kami. Insya Allah kita akan melanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.